Utari, ada Windy, terus siapa lagi ya? Siapa lagi Citra? Aulia katanya Aulia. baru masuk, Bun. Oh ya. Jadi maksudnya ada koordinator yang berenam ini. Siapa yang mau jadi ketuanya? Mungkin Ferdi kali ya yang jadi ketua, satu-satunya laki-laki. Siap, Bun. Oke. Setuju ya? Setuju ya, Ella sekretaris ya, Ella? Ya, baik, Bun. Oke. Ferdi ketua, Ella sekretaris ya. Jadi nanti kan ada penilaian antar rekan kan gitu-gitu ya. Kemudian nanti merekap semuanya itu perlu ada sekretaris. Tapi tetap bekerja berenam gitu ya. Bekerja berenam. Oke, baik. Kita mungkin akan tukar-tukar informasi dulu. Apa saja yang sudah Anda terima pada saat pembekalan itu? Informasi apa saja yang perlu Anda tanyakan kepada kami yang DPL ini? Silakanlah. Ada Ibu Desna di sini, ada Bunda, terus tadi ada Bu Damai. Mana Bu Damai nih? Bu Damai juga kayaknya sinyalnya susah tuh. Sudah ada bisa, Bu. Udah. Oh ya, Bu Damai, halo. Bu Damai, itu mahasiswanya nggak disuruh gabung? Udah disuruh gabung tadi. Ada nggak mahasiswa saya di sini? Coba mana yang dengan Bu Damai mana? Coba dikasih kode deh nama supaya kami ini tahu. Kodenya gitu aja. SD-nya 22 Ella Santia gitu. Utari. Kasih kodenya namanya nak. SD-nya dulu baru SD 22 baru nama. Supaya kita bisa lihat. Supaya kita bisa tahu nih, kita masih bingung juga nih, bingung-bingung mencari anak nih. Ya, setuju ya Bu Damai ya Bu Desna ya? Iya, Bu, soalnya nggak hafal semua namanya. Ya, nggak hafal ya. Jadi kasih kode SD 22. Nah, Tari. Ferdi kasih kode Fer. Kasih kode sekolahnya dulu nah, SD-nya SD berapa? Namanya nama panggilan aja, nggak usah lengkap-lengkap lah, nggak apa-apa. Pamannya SD 22 Ella, SD 22 Utari, Noverdi, supaya lebih kelihatan gitu loh. Nah, itu SD 26 LM apa tuh? LM 4. Namanya memang LM itu tuh. Lembah Melintang, Bu. Lembah Melintang, Bunda. Jangan, enggak usah pakai Lembah Melintang, itu enggak perlu nah, SD-nya aja lah. SD-nya kan nggak ada yang sama angkanya kan? 26 aja. 26 aja, SD 26 gitu aja. Supaya kalau nagari kecilnya nggak usah, kan catatannya udah ada sama DPL. Ini untuk mengingat supaya DPL tahu mana anak-anak yang dibimbingnya gitu loh. Chelsea, mana lagi Windy? Mana Windy? Windy. SD 12, 26. Brian susah nih sinyal ya. SD 20. Rizky. Fikri tadi SD 21 udah. Fikri, Citra SD 21 juga. Citra mana wajahnya? Coba dikeluarin dulu. Dibuka videonya. Oke ya, yang sama Bapak, siapa nama Bapaknya? Fikri? Bapak Yulianto Santoso, Bunda. Nah, itu Bu Damai, Bapak Yulianto Santosonya nggak ada, anak-anaknya ada. Nah, ini anak-anak ini kreatif karena dia berteman dengan saudara-saudaranya yang lain ini. Dia tahu link Zoom malam ini, Bu Damai. Mic-nya buka, Bu. Mic-nya, Bu, mic-nya. Unmute. Mute, di-mute-kan dulu. Saya belum ini kabari kalau kita ada grup pas Bardi ke Pak Anto, baru ngirim yang mahasiswa aja. Atau saya coba aja bagi link aja gitu, Bu. Iya, panggil aja Bapak itu suruh bergabung di link itu, kan kasihan juga anak-anak ini. Oh iya. Boleh, Bu. Oke, biar dia bergabung juga dengan kita malam ini ya Bu Desna ya. Jadi Bu Desna biar tahu juga. Nah, kasihan loh kalau DPL slow respon itu nanti kalian teraniaya. Iya, teraniaya nanti. Di rumah apa dah? Apa dah? Kalau DPL itu harus cepat respon, bukan DPL-nya saja, mahasiswanya juga harus cepat respon.
Jurusan entahlah. Mana dah? Ampiang. Keluar bahasa daerah ya. Ci. Fikri. Mana Suci bang? Apa lagi Jus bang? Jus pokat dah. Pokat dua lah. Tahu tes playboy bang. Sama ya kok. Pulang lain lah. Ibu lah. Apa Amazon mah tu. Bisa. Aman dah. Ya, speaker dia dah. Jangan marah-marahin. Ferdi sudah di-share suratnya, Fer? Bu Yet, Ya? Sudah Bunda. nomor HP Pak Anto itu sudah di-share ke grup Pasbar, tolong tambahkan aja soalnya saya bukan admin. Oke. Biar kaget juga dia kan, saya masuk grup apa ini gitu kan. Oke, saya tambahkan Yulianto Santoso ya. Oke, Bu Damai. Bisa Bu Damai berkomunikasi sama yang bersangkutan barusan? Saya baru kirim link, belum dibaca kayaknya, Bu. Aduh. Kalau ditelepon yang bersangkutan gimana Bu Damai? Boleh, Masih Bu? Ya, telepon aja, Bu. Yang menelpon siapa Bu Damai? Lana, temennya? Saya. Kalau saya nanti kaget juga Ibu siapa nih gitu. Oke, boleh. Udah saya simpan dan saya akan masukkan ke grup kita ini. Hujan ya? Hujan ya? Yang mana nih orangnya? Ish, lebat ya? Yang mana tuh yang Yulianto? Yang belakang. Ini. Rasa kenal loh ya. Oke, Nana semua, karena di Padang hujan lebat baru turun. Kita lanjutkan diskusi kita bersama-sama. Jadi itu informasi dari DPR ya, sesuai dengan pembekalan tadi. Dan mungkin Anda semua juga sudah tahu bahwa tanggal 2 sudah harus bertemu dengan dinas. Kemudian nanti dari dinas baru akan ada surat pengantar ke kepala sekolah.
Dan yang Bunda inginkan adalah mungkin untuk semuanya ya, ini ide saja. Nanti Bu Desna akan menambahkan, karena Bu Desna dengan Bu Damai sudah berpengalaman di KM1 ya. Kalau Bunda baru masuk ke KM2, di KM1 Bunda nggak ikut. Jadi nanti mungkin bisa ada hal-hal yang perlu disampaikan oleh Bu Desna atau Bu Damai supaya Nanda semua bisa bekerja sebaik-baiknya sesuai dengan aturan-aturan yang sudah disampaikan oleh panitia pada saat pembekalan. Jadi banyak hal yang mesti Nanda kerjakan, terutama pemahaman dengan pemahaman tentang literasi dan numerasi. Nah, itu harus ya. Untuk SD itu ya penting sekali. Nah, kemudian lagi masing-masing Ananda karena memang putra daerah ya, tentu jarak lokasi dari rumah masing-masing itu agak jauh juga kali ya. Kalau dari Pasaman Barat itu dari Simpang 4 itu Ferdi ke SD 22 itu berapa kilo kira-kira? Kurang lebih 80 kilo, Bun. Ah iya, betul. Sekitar 2 jam perjalanan. Nah, tuh. Memang Bunda udah dapat informasi dari dosen juga yang orang Pasaman, katanya memang 80 kilo dan ditempuh dengan jarak 2,5 jam. Jalannya gimana? Situasi jalannya, Fer? Kalau mengenai jalan, alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, Bun, jalannya Bagus. baik, jalannya bagus. Ke semua lokasi ini, termasuk ke SD 21 itu ya? Kecuali SD 21. Kenapa, Nak? Di sana masih jalannya masih mana ya, Bu? Mungkin Ella dapat menjelaskan karena sudah berkunjung ke sana juga. Ella, silakanlah berbagi informasi. D21 itu 1 jam ke dalam tuh, Bon. Apa, Bon? Jalannya tuh masih kayak ada batu-batu gitu, Bon. Nah, masih jalan tanah gitu, Bon. Oh, masih jalan tanah ya? Iya, susah Ya, juga, nggak Bon. Kalau hujan tuh susah juga dilewati, Bon. Oh. Di Ya balik gunung. itu, jadi intinya begini, kampus Merdeka ini memang menyasar sekolah-sekolah yang terpelosok gitu loh, supaya mereka tidak ketinggalan informasi. Nah, untuk itulah mahasiswa diturunkan ke sekolah-sekolah untuk berbagi ilmu pengetahuan, ya baik tentang teknologi, literasi, numerasi dan segala macamnya. Ya, kalau sekolah itu sudah akreditasinya bagus, tidak perlu itu diambil sebagai sekolah tempat Ananda berbagi ya, karena dia udah bagus gitu loh. Justru KM itu, Kampus Merdeka itu sasaran utamanya adalah berbagi tentang kemajuan yang ada pada saat sekarang ya. Makanya yang diambil itu adalah sekolah-sekolah yang sangat terpencil dengan akreditasi mungkin C, atau mungkin ada sekolah yang belum terakreditasi atau mungkin yang sangat minim. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, yang paling penting Ananda semua, kalau kita bekerja karena Allah, nanti Allah lah yang akan memberikan kemudahan. Apa yang Ananda yang Ananda akan lakukan sekarang ini, anggaplah itu ibadah ya. Kalau kita bekerja karena Allah, karena nanti sasaran itu pasti ibadah. Lebih baik Anda menabung untuk akhirat. Ya, jadi berikanlah ilmu itu sebaik-baiknya. Kemudian berbagilah dengan guru-guru pamong yang ada ya, atau dengan siswa-siswa itu, buatlah yang terbaik supaya Anda nanti diberi juga kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus tadi berdasarkan pembekalan juga ya, Nanda mungkin sudah tahu bahwa nanti akan ada penilaian logbook ya, penilaian laporan. Nah, itu jangan sampai berlalai-lalai, sesuaikan pengerjaannya itu dengan deadline tanggal. Ya, insya Allah kami para DPL ini, Bu Desna, Bu Damai, dan termasuk Bunda, ada Bu Faiza juga, ada Bu Elvi. Kami berupaya lah setiap hari mengintip akun istilahnya tuh Bu Desna yang di kita tuh apa namanya tuh? MBKM. Ya, akun MBKM yang dosen PL kan ada tuh. Nanti kami berusaha lah setiap hari melihat apa yang sudah Anda kerjakan, kan nanti ada laporannya ya.
Kemudian lagi jangan sungkan-sungkan untuk menginformasikan hal-hal yang mungkin ada kendala bagian Anda di lapangan kepada DPL. Kemudian juga tingkatkan komunikasi dengan guru-guru yang ada di sana ya, termasuk kepala sekolah dan guru-guru pamong yang ditunjuk. Bunda nggak tahu nih, mungkin Bu Desna lah yang bisa menceritakan bagaimana proses dan alurnya seperti apa perjalanan di KM1 supaya anak-anak kita yang di KM2 ini bisa dapat gambaran pengalaman juga Bu Desna. Silakanlah Bu Desna. Baik, Bu Yeti. Bu, Desna ganti perangkat ya, Bu. Boleh, boleh. Silakan. Ini HP-nya melorot terus. Asal jangan orangnya aja melorot. Minta diizinkan masuk, Bu. Oke. Nah, Silakan. Biar gampang stream. Oke, silakan. Biar kalau dengan laptop tuh kelihatan semuanya. Iya, tapi belum diizinkan, Bu. Masih di ruang tunggu. Oke, mana dia? Bentar. Kok nggak kelihatan ya? Oh, jadi deh lanjut dulu di sini deh daripada ini. Mungkin belum terbaca. Baik, belum terkirim tuh Bu Desna, belum ada masuk nih. Oh iya deh. Yaudah ditunggu dulu, Bu. Ya, oke. Salam kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya DPL SDN 20 Aur ya. DPL-nya Brian dan teman-teman. Nyebutnya Brian karena Brian cowok sendiri, jadi yang cewek-cewek nggak boleh marah ya. Bukannya karena ini kalau kebiasaan kalau dosen cewek itu kan biasanya suka ingatnya ke anak cowok ya karena beda gender ya. Bukan sih, gender nggak boleh disebut itu ya, jenis kelaminnya. Kebiasaan karena dia sendiri ya, jadi yang lain jangan marah ya. Kebetulan juga koordinatornya kan Brian di SDN 20 Aur. Nah, sebenarnya kalau pengalaman sih juga nggak banyak juga sih, karena tadi itu sebenarnya sudah dijelaskan juga pas di pembekalan. Jadi mungkin karena yang sudah terjadi yang mungkin bisa saya sharing ya sama rekan-rekan mahasiswa. Di KM1 itu hari pertama nanti semua mahasiswa kan ke dinas. Nanti di dinas dikasih pengarahan apa saja syarat-syarat yang berlaku di dinas untuk bisa turun ke sekolah sasaran. Ada yang dulu itu minta di swab, jadi mahasiswanya harus swab dulu. Tapi nanti biaya swabnya diganti. Tapi kalau di Pasaman mungkin enggak ya Bu Yeti ya, karena ya sepertinya nggak ada gitu loh. Mudah-mudahan mungkin karena di situ enggak zona ini ya, enggak zona merah ya. Jadi aman. Di sana nanti akan dikasih arahan akan bagaimana harusnya nanti berkegiatan di sana. Terus nanti dikasih bisa keluar dulu di sini ya Bu. Oke, baik. Nanti akan dikasih arahan, namanya masih nama anak saya. Nanti akan dikasih arahan ke sekolah sasaran itu, terus dikasih surat tugas. Nah, di hari yang sama biasanya langsung ke sekolah sasaran, kecuali jaraknya terlalu jauh dan tidak memungkinkan. Karena SD itu kan biasanya sekolah cuma sampai nggak lepas dari siang ya. Sampai jam 11, 12 gitu. Apalagi pas pandemi ini kan biasanya jamnya dibatasi. Jadi itu dibolehkan untuk hari kedua kan. Di hari kedua. Kita kan dikasih rank 3 hari ya. Kan sudah pembekalan juga, jadi pasti sudah tahu. Nah, nanti di sekolah sasaran itu di minggu pertama itu kita observasi. Kita membaca dulu situasi di sana. Ini kurangnya apa ya? Semacam SWOT lah ya, Strength Weakness Opportunity Treat gitulah. Anda lihat di situ gimana. Nah, itu nanti proses berjalan Anda sudah pembekalan dan sudah tahu apa saja aktivitas yang akan dijalankan. Kita orientasinya bukan mengajari kelas karena Anda belum S1 ya dan belum punya kapasitas sebenarnya untuk mengajar di depan kelas, tapi sewaktu-waktu jika diminta tentu diperbolehkan. Aktivitas kegiatan yang lain itu adalah membantu administrasi, kemudian adaptasi teknologi. Diharapkan ada kebaruan yang bisa Anda
Anda berikan di sekolah itu, sehingga benar-benar signifikan keberadaan mahasiswa KM kampus mengajar ini. Nah, untuk hal yang lainnya mungkin yang perlu diperhatikan adalah, mungkin nanti Bu Damai bisa menambahkan. Pertama, Anda sudah punya nomor rekening BRI ya, karena setahu kami pencairan itu hanya ke rekening BRI. Jadi kalau belum punya dibuka dulu dan harus atas nama pribadi. Menulis rekening BRI itu tidak boleh salah satu huruf saja, karena itu akan berakibat pencairan dana Anda akan ditunda untuk bulan berikutnya. Termasuk juga ketika DPL Anda telat meng-approve logbook Anda. Telat sehari aja meng-approve, pembayaran Anda akan ditunda untuk tahap berikutnya. Jadi biasanya untuk bulan pertama itu laporan untuk penarikan data untuk pencairan tahap 1 itu adalah laporan awal dalam kurung 1, kemudian laporan 1, kemudian laporan 2, kemudian laporan 3. Nah, itu semuanya 4 minggu. Nanti baru ditarik datanya, baru keluar This pencairan. meeting is being recorded. Dikti sejauh ini sih Bu Damai ya, cemiu ya Bu Damai, correct me if I'm wrong. Kalau sejauh ini sih ketat dan taat gitu ya. Jadi kalau memang akan dicairkan, dicairkan. Jadi kalau ada logbook yang belum di-approve sama DPL-nya, terus ada penulisan salah menulis laporan awal itu ditulis laporan awal aja gitu, misalnya nggak ada tulisannya laporan awal 1 gitu ya. Itu bisa berakibat juga penarikan datanya nggak gagal sehingga pencairan dananya tidak jadi. Tapi uangnya tidak hilang. Uangnya akan dicairkan di tahap kedua. Ya, anggap aja nabung. Ya, jadi nggak usah stres. Terus untuk logbook itu biasanya ditulis setiap hari, tapi dimungkinkan untuk per minggu kalau misalnya kesulitan sinyal di lokasi. Jadi boleh diborong. Tentu itu tergantung DPL-nya juga ya Bu Yeti ya. Kalau dibolehkan sama DPL-nya, ya berarti boleh per minggu. Cuma nanti mungkin kita akan repot jadinya membaca karena itu ada 6 ya. Ada 6 logbook yang harus dibaca. Logbook itu jangan ditulis sembarangan aja. Ditulis itu detail. Ngerjain apa aja. Nah, untuk yang laporan awal hasil observasi itu juga harus detail karena nanti di assessment itu termasuk item penilaian. Apakah Anda menulis dengan detail rencana kegiatan Anda di awal? Jadi di minggu pertama itu Anda observasi lapangan, apa saja rencana yang akan Anda lakukan selama 6 bulan ke depan sampai Desember. Tentu membaca kondisi sekolah ya, apa yang dibutuhkan sekolah. Nanti kan di sekolah juga ada guru pamong. Gitu. Terus apalagi ya, mungkin nanti Bu Damai yang nambahkan, saya ingatnya cuma itu, jangan lupa logbooknya diisi. Kalau assessment sih cuma 1 kali nanti terakhir. Nah, untuk konversi juga saya ingatkan ya, ada adik-adik mahasiswa nih, rekan-rekan mahasiswa, sudah tahukah, sudah berkonsultasi ke jurusan masing-masing soal konversi, karena ini ada yang semester 5 nggak sih? Semester 5, semester 6 itu kan semester padat ya. Mata kuliahnya penuh. Takutnya di jurusan itu tidak dikonversikan. Mahasiswa DPL Desa Bu Yeti itu ada 2 orang yang tidak dikonversi oleh jurusan sehingga dia kehilangan 1 semester. Terbuang percuma 1 semester. Nah, sekarang nih ada yang mendaftar KM1, kebetulan PA-nya saya tanya ke jurusan karena masih bingung. Terus saya larang dia ikut, dia penempatannya di Sijunjung kalau nggak salah anak itu. Sampai konversi kamu jelas, kamu jangan turun lapangan karena itu akan berakibat kalian akan menambah 1 semester. Nah, lagi sekolah kuliahnya. Tapi kalau kuliahnya sudah selesai semua, kuliah teorinya, ya berarti alhamdulillah tidak ada masalah. Nah, yang belum selesai itu, ya itu tolong ditanya ke jurusannya karena itu otonomi jurusannya akan dikonversikan. Ada juga Bu Yeti yang tadi malam Desna ceritakan itu anak bahasa Indonesia itu konversi PGSD dia mata kuliah bahasa Indonesianya E. Nah, itu saya bilang Ibu nggak bisa bantu apa-apa Nisa karena itu otonomi jurusan gitu. Jadi hasil dari nilai dari KM kampus mengajar ini nanti kan diserahkan ke jurusan.
Nanti terserah jurusan mau mengkonversikan ke mata kuliah apa, itu kalau di tempat saya ya. Kalau diakui ya berarti diakui, dikonversikan. Tapi kalau ternyata tidak bisa ya berarti paling nanti dapat sertifikat aja gitu. Jadi itu juga harus dipastikan supaya nggak kaget nanti gitu ya. Kalau ada yang kuliahnya masih padat sih saya sarankan harus sambil kuliah gitu. Jadi itu bisa dilakukan tergantung bagaimana Anda mengatur aktivitas Anda di sekolah sasaran nanti. Mungkin selebihnya Bu Damai mungkin bisa nambahin ya karena aktivitasnya kan banyak ya, nggak semuanya saya ingat. Mungkin itu saja dari Desna, Bu Yeti. Oke. Oke, Bu Desna, terima kasih ya sudah memberikan pencerahan kepada mahasiswa kita. Jadi supaya Anda tahu ya apa langkah awal apa yang akan Anda rencanakan. Jadi buatlah perencanaan untuk 6 bulan ke depan. Nah, kalau saya secara pribadi sebagai DPL SD 22 lebih suka Anda itu membuat logbook itu per hari, jangan per minggu. Karena kalau per hari itu juga Anda pasti ingat apa yang Anda kerjakan. Tapi kalau sudah per minggu nanti bisa jadi lupa. Ya. Jadi lebih bagus per hari supaya detail. Jadi waktu pencerahan sama Pak siapa namanya tadi Al-Kausar, siapa namanya Bu Desna ya? Yang gemuk itu mengenai apa namanya? Mengenai aduh lupa nih. Mengenai Akun MBKM, akun website MBKM ya, mengenai ya. apa ya, sorry. Mengenai akun MBKM itu beliau menjelaskan begini. Ada mahasiswa itu yang tidak detail membuat itu memang seperti yang Bu Desna katakan, itu bisa uangnya nggak cair lah. Kalau dikti memang sangat jelimet ya. Kalau laporan satu ya harus dibuat laporan satu, harus ada penjelasan, jangan laporan saja. Nah, jadi kalau Anda membuat laporan itu hati-hati, kemudian membuat rincian kegiatan per hari itu harus sedetail-detail mungkin. Tadi waktu dijelaskan oleh beliau itu jangan sampai tidak detail. Nah, nanti kami DPL akan memberikan komentar logbook Anda, kegiatan harian Anda bisa dirinci lagi ya gitu. Jadi lebih bagus setiap hari Anda menyetor logbook Anda itu supaya lebih mudah dikoreksi, kita tidak menumpuk juga membaca ya Bu Desna ya. Jadi dari penjelasan Bu Desna tadi jelas kita DPL ini memang harus cepat tanggap supaya mahasiswa kita tidak terlantar ya. Jadi alangkah kasihannya kita kalau ada DPL yang mengabaikan komunikasinya dengan mahasiswa, itu kasihan sekali. Jadi Bu Damai mungkin silakan tambahkan pengalaman KM1 Bu Damai supaya ada pencerahan khusus buat anak-anak kita yang ada di room ini. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum. Bu Faiza, silakan bergabung, bangun tidur ya? Bergabung. Enggak, Bu. Tadi ada tamu. Oke. Mana anak-anaknya mana, Bu? Bu Faiza? Anak Bu Faiza mana? Mahasiswa. Coba ini Raishan, siapa-siapa yang hadir di sini. Tadi saya coba sudah kirim. di kode di namanya ya, SD-nya Bu Raisa, SD 12 ya? Ada, halo, yang SD Negeri 12 Seranah Bantahan. Ya, Seranah coba di kode ya? Di nama 12 SD 12 ya. Baru nama. Saya pakai HP nggak bisa lihat nih. Coba. Ya. Coba Rizka Yanti dari SD berapa ini? Ini Aulia ada Bu, Aulia Guspika. Saya dari SD 6 Lembah Melintang Bu. Ayo buat SD-nya nah, buat SD-nya. Ya, Bu. Buat SD di depannya boleh. SD berapa, kemudian baru nama ya. Supaya DPL gampang melihat nih. Kalau nggak ada kode SD itu agak susah juga. Sri Mailis Pratiwi dari SD berapa? SD 20 Aur Kuning, Bu. Nah, buat nah SD 20 gitu loh. Kan Ibu Desna itu kalau nggak salah. Iya, Bu. Kan yang SD Bu Faiza, mana mahasiswa Bu Faiza belum ada kayak ini. Sudah, Bu. Sebentar. Yang mana tuh? SD 12. Ya, Aulia. SD 12. Aulia.
Siapa lagi? Kemudian ada Novia, itu ada Mhm, Novia, ada Aulia, mhm. SD 12 ada Aulia, ada ini SD 6 Lembah nih siapa namanya nih? Enggak usah dibikin lembahnya, namanya lebih bagus. ada Afifah juga Bu, Afifah. Afifah, ha? 3 orang baru nih. Ya, ya. Jadi silakan Bu Damai, mungkin kita dengarkan pengalaman Bu Damai supaya bisa mahasiswa kita memahaminya lebih rinci ya Bu Faiza. Tadi sudah Iya, siap. disampaikan oleh Bu Desna, walaupun Iya, mereka Bu. sudah dapat pembekalan, tapi akan lebih enak juga mereka mendengarkannya dari DPL yang sudah berpengalaman di KM1. Bu Damai, Iya, silakan Bu Damai, menambahkan Bu Damai. Ya, terima kasih Bu Yet. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hujannya deras sekali Bu Yet. Jadi Iya, sama. kurang terdengar tadi apa yang disampaikan sama Bu Desna tadi. Mungkin secara garis besarnya mungkin sudah semuanya sudah sudah terwakilkan tentang laporan tadi saya dengar, logbook tentang pengantaran juga. Cuma tadi kan waktu kita tadi hari ini kan ada pembekalannya jam 1. Tapi saya jam 1 lewat sedikit, ya berapa menit tuh udah nggak bisa masuk lagi. Ya, ya. Saya juga melalui YouTube aja tadi. Ya, dan YouTube juga tadi hari ini sinyalnya susah kali, jadi YouTube juga tersendat-sendat. Jadi saya mau ini sekalian minta informasi. Jadi untuk yang sekarang ini gimana pengantaran itu apakah bisa lewat Zoom atau gimana? Jadi kata-kata orang Kemdikbud tadi Bu. Jadi begini Bu Damai, saya kan sudah WA dan itu sudah saya share di grup DPL kita. Beliau sudah membaca kepala dinas tapi beliau belum merespon. Nah, kemudian saya tambah WA lagi. Saya katakan di sana bahwa mahasiswa akan turun tanggal 2 untuk menemui dinas supaya mereka bisa ke sekolah. Tentu mereka harus dapat surat pengantar dari dinas kan. Jadi mohon Pak, mohon konfirmasinya bagaimana baiknya. Tapi belum dibaca yang kedua ini gitu loh. Mungkin kita tunggu sampai besok. Kalau seandainya besok belum dijawab juga, mungkin saya akan telepon langsung apa keputusan dari dinas. Kalau kata dinas kita harus mengantarkan, kita harus tanya juga bagaimana dengan protokoler kesehatan dengan suasana pandemi ini. Kita kan tahu kalau di Padang itu dibatasi oleh dinas untuk datang ke dinas itu. Tidak semua DPL boleh ke dinas dan mahasiswa juga hanya melalui perwakilan. Bagi DPL yang tidak ikut ke dinas dan mahasiswa yang tidak ikut ke dinas, nanti akan ada link Zoom-nya. Itu kalau di Padang yang kita baca di DPL Sumbar kan, Ibu Damai ya. Nah, saya juga mewakili teman-teman semua ingin menegaskan seperti itu kepada beliau itu. Bagaimana baiknya dengan suasana pandemi ini, apakah semua DPL akan akan ikut ke dinas, sementara mahasiswa kita kalau berenam dengan Bapak yang siapa? Bu Faiza, ternyata Bapak itu ada Bapak-Bapak yang di grup kita satu, Bu Faiza. Jadi apakah kalau seandainya 6 DPL, kemudian ditambah 6 mahasiswa per kelompok, 6 kali 6, 36 ditambah 6, itu sudah 42 orang. Ya, 42 orang kita berombongan ke sana. Menurut protokol kesehatan itu seperti apa gitu loh. Kalau saya rame-rame begitu agak sedikit parno gitu loh. Ya, was-was ya Bu ya. Ya, jadi saya agak parno nih, apalagi saya umur 17, ya kan? Berarti berdasarkan pembekalan tadi itu, kalau yang jauh itu sesuai protokol kesehatan, jadi nggak ada dibilangnya lewat Zoom atau apanya, Bu? Iya, tapi protokol kesehatannya itu kalau protokol kesehatan itu berarti luring. Ya. Kalau di daring kan tidak perlu kita menjaga protokol kesehatan karena kita tidak bersentuhan, kita tidak berdekatan. Jadi intinya waktu pembekalan tadi kita memang harus ke dinas kayaknya. Kalau protokol kesehatan tuh luring gitu maksudnya kan?
Nah, cuman yang kita tanyakan ke dinas itu, apakah memang semua kita ini harus pergi? Itu yang pertama. Kemudian apakah semua mahasiswa kita harus ikut ke dinas? Kalau ikut ke dinas, kalau 6 kelompok saja ya, karena kita 6 DPL, itu udah 36 orang, ditambah dengan kita berenam, itu udah 42 orang gitu loh. Kalau seandainya DPL boleh diwakilkan, mungkin 1-2 orang kita yang pergi, kemudian mahasiswa juga perwakilan, mungkin masing-masing kelompok diambil 2 orang, kan bisa jadi seperti itu. Kemudian yang lainnya nanti bisa mengikutinya dengan Zoom atau gimana lah. Tapi itu kan, itu yang belum ada jawabannya dari dinas. Kalau seandainya dinas sudah merespon, sudah menjawab, mungkin komunikasi akan bisa berlanjut. Ini belum dijawab, saya WA aja kan enggak enak. Nah ini, jadi itu yang belum ada, jawaban itu yang belum ada dari dinas. Gitu. Nah bagaimana kalau seperti ini? Ini terpikir oleh saya, apakah itu kita tidak seperti terkesan tidak menghargai atau bagaimana? Mahasiswa kita ini kan sudah ada surat, tapi bukan surat pengantar itu namanya, Ferdi. Itu hanya surat menyatakan Anda diterima sebagai mahasiswa, sebagai peserta, bukan mahasiswa, sebagai peserta di KM2 ini. Yang namanya surat pengantar dari panitia itu bagaimana tuh Bu Desna, Bu Damai? Sampai hari ini kita belum terima. Kalau surat tugasnya Bu Damai, kalau dulu kan bunyinya surat tugas ya. Ya. Nah, yang ini tuh surat keterangan lolos yang dikasih. Iya, surat keterangan lolos nama kita enggak ada di sana. Kalau kita mungkin surat tugasnya nyusul ya. Biasanya kan pertengahan kalau udah jalan kegiatan baru ada ya surat tugasnya. Iya. Nyusul biasanya Bu. Jadi kita udah waktu mengantar itu juga nggak dapat surat waktu yang KM. Kalau kita sih nggak ditanya ya. Ya nggak ditanya, yang ditanya mahasiswa yang ditanya. Ya, jadi maksud saya tuh begini, karena surat pengantar, surat keterangan lolos itu sudah ada sama mahasiswa, bagaimana kalau seandainya begini, karena kita kan kepastian dinas menunggu kita tanggal 2 kah, tanggal 3 kah, tanggal 4 kan belum ada. Jadi mahasiswa kita minta dulu untuk mendatangi dinas di tanggal 2 itu, sambil menyerahkan surat keterangan lolos tadi. Kemudian nanti baru kita yang menyusul 1 hari setelah itu datang ke dinas, baru kita kumpulkan mereka kembali. Bagaimana kalau seperti itu gitu loh. Intinya surat keterangan lolos itu sudah ada di tangan dinas itu sebelum kita datang gitu. Gimana? Itu sopan atau enggak gitu. Kita takut pula nih melanggar aturan nih, adat ini. Kalau mungkin ini aja Bu, kan mereka juga jauh tuh dari dinas ke sekolahnya, ada yang 2,5 jam, ada yang apa. Untuk tanggal 2 itu boleh mereka ke dinas dulu. Hari berikut atau kapan kita bisa, kita ke sana. Cuma yang terdekat aja mahasiswanya, jadi nggak harus semua. Jadi yang koordinatornya aja. Ya koordinatornya aja. Jadi nggak usah semua. Waktu saya ke Solo juga kan mahasiswa itu kan anggaplah hari pertama itu mereka ke sana, tapi saya besoknya ke sana. Cuma mahasiswanya udah nggak ada lagi. Kami ya, aja. tapi dokumentasi kita dengan menyerahkan mahasiswa itu harus ada kan Bu Damai? Ada Bu, cuma waktu itu yang datang mahasiswa saya, mahasiswa dari DPL lain. Mahasiswa saya disuruh ke sana, dia 4 jam lagi ke sana, jadi kasihan. Jadi kan kita juga nggak tahu ini mahasiswa saya atau bukan. Yang penting ada mahasiswa, ada DPL aja. Kasihan mereka juga jauh bolak-balik. Apa yang dekat aja Bu, 3 orang 4 orang itu untuk dokumentasi sudah cukup saya rasa. Gitu. Ya, tapi kita tanya coba Ananda semua, apakah Ananda itu nanti ke lokasi itu akan bolak-balik atau memang kos-kosannya di sana? Coba Ferdi, ada, Bu. gimana? Izin Bu, dari apa DPL SD 12 itu ada yang dekat rumahnya ya? Coba dari teman-teman mahasiswa, kalau nggak salah kemarin, halo, siapa kemarin ya? Novia. Ya Bu. Ah itu Via di ini ya di Pasaman Barat ya?
Iya, Bu. Nah, ini dekat Bu dengan SD 12 ya? Itu dekatnya tuh rumah kosong, Bu. Ada rumah rumah lama tinggal di situ. Tapi rumah Via sekarang tinggal ini jauh juga, Bu, di Simpang 4. Jauh dari SD-nya gitu? Iya, Bu. Yang ada dekat sana tuh cuma rumah kosong. Oh, jangan lagi rumah kosong, nanti datang pula orang yang enggak bertuan ke sana. Cewek pula lagi ya, Bu. Iya. Aduh, jangan mengunci rumah kosong. Ya, berarti satu DPL itu perwakilan aja dari mahasiswanya 1 apa 2 orang gitu ya, Bu ya? Bu Ya, Yeti? jadi maksud saya tuh begini Bu Faiza, Bu Desna, ya Bu Damai ya. Jadi hari Senin, tadi saya di anak-anak saya sudah ada ketua dan sekretaris. Kalau di SD 22 ketuanya Ferdi, sekretarisnya tadi Ella. Iya. Jadi nanti Ferdi sama Ella hari Senin itu mengantarkan surat lolos itu ke dinas. Sambil mengatakan ke kepala dinas bahwa DPL akan menyusul datang ke situ gitu loh. Tergantung nanti dinas bersedia menerima kita itu tanggal berapa. Karena sampai sekarang belum ada jawaban dari dinas, yang pertama. Yang kedua, Ananda semua, yang perlu Ananda ketahui, bukan Ananda saja yang mengupload bukti. Kami DPL juga diminta mengupload bukti. Buktinya apa? Buktinya kami menyerahkan Ananda ke dinas itu harus ada fotonya. Nah, sekarang bagaimana maksudnya? Kita sepakat pada saat nanti bunda-bundamu ini datang ke sana, Ananda semua harus datang lagi ke dinas itu gitu loh. Untuk berfoto keluarga kita. Ya, yang dibutuhkan memang itu ya, Bu ya. Yang penting dokumentasinya. Memang itu yang dibutuhkan. Jadi DPL ini harus menyerahkan foto penyerahan Ananda ke dinas. Harus ada Ananda di sana, harus ada Bapak dinas itu ya. Kemudian harus ada pula tulisannya Dinas Pendidikan Sekolah Dasar. Jadi maksudnya kenapa Ananda semua kami kumpulkan malam ini di ruangan ini? Pada saat nanti bunda-bunda Ananda ini datang ke lapangan, nanti Ananda kami panggil lagi untuk mendampingi. Secara simbolisnya diserahkan secara resminya pada waktu kami datang ke lapangan, gitu loh. Iya. Yang hari Senin itu Ananda hanya baru sebagai pengantar saja. Bahwa kegiatan KM2 ini yang akan mengisi daerah Pasaman Barat ini terdiri dari 6 SD dan 36 mahasiswa, 6 DPL. Nah, gitu loh. Bersedia nggak ya semuanya? Bersedia nggak? Coba di-mute, Nak. Jangan di-unmute terus. Kan harus dijawab nih pertanyaan barusan. Bersedia nggak seperti itu? Unmute ya, di-unmute ya. Bersedia? Kalau kantor dinas itu tadi saya sudah dapat informasi dari mahasiswa S2 saya, Bu Faiza. Iya, Bu. Kantor dinas itu di Padang 7. Kalau dari Simpang 4 itu 7 km. 7 kilo, enggak jauh. Nah, jadi saya udah dapat dari mahasiswa S2 yang memang dia guru di sana dan sedang kuliah di S2 di Batam. Itu dinas SD itu di Padang 7, jaraknya 7 km dari Simpang 4. Nah, jadi kami menginginkan begini ya Nanda semua. Hari Senin itu antarkan saja dulu surat lolos itu sebagai bukti bahwa Ananda sekarang sedang dipercayai untuk mengisi kegiatan KM2 oleh kementerian. Kementerian itu di atas kepala dinas loh, jangan takut ya. Ya. Nah, jadi nanti Ananda mengantarkan surat itu masing-masing saja perwakilan dari masing-masing SD. Umpamanya untuk SD 22 ketua sama sekretarisnya. Begitu juga SD 21, SD 26, SD 20, SD 12 ya. Itu ya kira-kira SD-nya nih. Nah, jadi nanti perwakilannya aja nanti maksudnya bersatulah Nanda semua. Kemudian sama-sama nanti pergi ke dinas hari Senin itu. Karena sampai saat ini kami belum ada jawaban dari dinas. Kalau nanti bunda-bundamu ini turun di hari Senin, ternyata ujuk-ujuk datang ke situ, ternyata kepala dinasnya pergi bulan madu ke Bali, kan lucu gitu.
Iya. Jadi maksudnya tuh Ananda mengantarkan dulu surat bukti lolos itu sambil berkomunikasi secara ringkas saja bahwa DPL akan segera datang ke sini untuk menyerahkan kami ke dinas sesuai dengan nanti schedule-nya Pak Kepala Dinasnya, kira-kira begitulah. Iya. Setuju nggak Bu Faiza, Bu Desna, Ya. Bu Damai? Ya, begitu mungkin Bu Yeti. Desna? Ibu. Ya. Bu. Iya. Ya Bu Yeti nanti besok jadi mau telepon bapaknya. Iya, jadi kalau seandainya malam ini kan kayaknya kalau jam segini kan nggak mungkin dia boleh Iya. saya kan. Jam 9. Besok sekitar jam 9-an, kalau tidak ada respon juga saya akan telepon langsung. Nanti saya akan informasikan di grup kecil kita itu. Iya. Siap. Berarti Dan kemudian saya kalau dari hasil pembicaraan besok itu ternyata beliau tetap kekeh kita harus ke sana, berarti kita tetap ke sana gitu ya Bu ya? Iya, jelas. Ya. Jadi tapi teknisnya seperti yang Ibu jelaskan tadi ya. Ya, jadi hari jadi pertama mahasiswa dia yang ke sana dulu. Ya, betul. Oke. Supaya begini Bu Desna, kegiatan awal kita itu tetap terisi gitu loh. Iya. Tanggal 2 itu tetap kita sudah memperkenalkan anak-anak kita ke dinas Sudah mulai dengan surat ada kegiatan lolos. gitu ya. Ya, dengan surat lolos itu. Dan kitanya menyusul kan boleh 1 hari atau 2 hari setelah itu gitu loh. Sesuai dengan kesiapan. Ya, sesuai dengan kesiapan kepala dinas menunggu kita. Kalau dia belum siap hari Selasa menunggu kita, berarti hari Rabu kita ke sana. Kalau belum siap sampai dia siap. Mudah-mudahan nggak siap terus gitu kan. Bu Yeti, kita cuma dikasih waktu 3 hari Bu, Senin, Ya, Selasa, berarti Rabu. deadline-nya paling lambat dari Rabu. Besok saya akan bicarakan langsung ke beliau melalui telepon. Iya. Mudah-mudahan telepon saya direspon. Saya akan bicarakan bahwa kami diberi waktu hanya 3 hari untuk bertemu dengan Bapak. Hari Senin kah, atau hari Selasa, atau hari Rabu. Nah, di antara hari Senin sampai Rabu itu, hari apa beliau yang bersedia menunggu kita. Nah, nanti teknis berangkatnya ke sana, kita di bilik kecil saja zoom-zoomannya. Oke. Nanti anak-anak kita ikut pula. Ah, kan ini nih. Oke, sip Bu, setuju. Oke, setuju ya. Jadi begitu ya, Ananda semua dari SD 22 tanpa kecuali ya. Kami ini, kalau Ananda ditempatkan di Pasaman Barat, kami semua DPL yang ada di sana bertanggung jawab untuk Ananda. Ya. Bertanggung jawab. Walaupun Bapak siapa itu tidak ada, enggak usah sedih nak. Kami ada nih 5 orang jagoan neon nih. Sri Kandi Sri Kandi nih, Sri Kandinya ada 5. Ya, jadi kalah tuh Bapak itu nanti. Tenang aja lah. Kalau perlu nanti kita minta Bu Damai yang tukang push-nya Bapak itu supaya selalu melihat apa namanya? Saya tuh lupa terus. Akunnya ya. Akun KM2. Ya, jadi kita minta nanti Bu Damai yang selalu mengingatkan teman beliau ini, teman Bu Damai ini untuk selalu melihat akun itu karena kasihan mungkin Ananda sudah menyerahkan tugas tapi nggak dibaca-baca kan kasihan tuh ya. Ya si Sandi ya SD 21 ya tuh Citra ya. Nanti kita minta tolong ke Bu Damai untuk mempush temannya si Santoso itu. Santoso ya namanya ya. Bapak itu sebenarnya ini Bu, kalau di KM1 justru Bapak itu yang koordinator untuk Universitas Negeri Padang. Karena biasanya Bapak itu tepat waktu dan Bapak itu yang mengingatkan kita. Cuma kemarin itu Bapak itu saat kena COVID, jadi mungkin agak kesulitan sekali ini kena COVID kemarin. Jadi baru sembuh pemulihan gitu Bu. Oh gitu. Menjaga imun mungkin. Iya. Jadi karena Bapak tuh kena COVID, mungkin nggak akan ikut juga dengan kita ke Pasaman Barat, kan begitu? Ya, mungkin masih masa pemulihan atau apa, saya kurang tahu. Cuma terdengar kabar begitu. Ya, betul tuh. Betul. Kadang-kadang kan ada yang teman-teman yang kena COVID itu malah menyembunyikan diri. Ada yang mau menjelaskan ke teman-teman lain. Ada teman-teman saya gitu juga tuh.
Dibilang COVID, enggak, saya enggak COVID. Padahal dia sudah dirawat, dia menjamin, dibilangnya dia enggak COVID, coba. Iya. Malu pula kena COVID itu. Kalau COVID itu justru harus dikasih tahu supaya trackingnya jelas. Ya, untuk preventif orang yang sudah berkomunikasi dengan yang bersangkutan kan gitu. Jadi pokoknya Fikri berbaik sangka aja. Mungkin Fikri koordinator mungkin di SD 21 ini, Nak. Iya, Nak. Belum lagi, Bu. Belum ditunjuk lagi. Siapa aja yang ada di SD 21 ini nih? Sandi. Mana Sandi kok nggak kelihatan, cuman maskernya doang. Sandi, Citra, berapa orang Anda nih yang 21 di sini? Kami berenam, Bu. Iya, berenam. Yang masuk di ruangan ini cuman berapa orang? 3 ya? 3. Ada Fikri, ada Sandi, ada Citra. Silakan, ada grup kan, Nak? Ada grup WA kan Anda bertiga nih, berenam ini? Ada, Bu. Nah, nanti di grup WA itu tentukan siapa yang ketua, siapa yang sekretaris ya. Itu penting ya, karena ini seperti kondisi sekarang, nanti di hari Senin itu silakan berdua orang mewakili dari SD 21 itu untuk pergi ke dinas, tapi bersama-sama nih dengan teman Anda yang lain. SD 22 berdua, SD 20 berdua, SD 21 berdua, SD 26 berdua, SD 12 berdua. Jadi semuanya 2 kali 6, 12 orang. Perwakilan. Ya, Bu Faiza? Ya, Bu Desna ya? Bu. Kenapa, Nak? Izin bertanya, Bu. Ya. Nah, semisalnya nanti kan Ibu mau nelpon Pak Kadisnya. Misalnya diangkatnya nanti, Bu. Terus pembicaraannya mungkin langsung atau gimana, itu nanti gimana, Bu? Kan Ibu akan menelpon Pak Kadisnya, Bu. Iya, langsung gimana maksudnya? Semisal pembicaraan Ibu nanti ketika ditelepon Pak Kadisnya bilang kalau kita langsung aja semuanya ke sana atau gimana, misalnya gitu, Bu. Itu ya akan boleh aja kalau sejauh Pak Kadis itu punya tata ruangan cara ya, protokoler kesehatan gitu. Ananda jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan bawa terus hand sanitizer dalam, kalau untuk Ananda wanita di dalam tasnya, kalau anak laki-laki ya di dalam ranselnya. Kalau seandainya nanti seluruh mahasiswa disuruh datang hari Senin, itu tidak masalah. Tapi ingat Ananda ya, pada saat kami DPL turun nanti sesuai dengan schedule yang ditetapkan oleh dinas, itu Ananda kami panggil lagi karena kami perlu bukti bahwa Ananda sudah kami serahkan. Oke, Ferdi, Ella, mana Ferdi, Ella, terus saya melihat-lihat di sini ini bingung ya. Siapa lagi tuh? Ella, Ferdi, Tiwi. 26 ini berapa kilo jaraknya dari apa? Dari Simpang 4. Dari Simpang 4 dari Dinas Pendidikannya. Coba yang SD 26 yang sudah pergi ke lokasi siapa, Nak? Coba sampaikan ke Bu Damai. Tapi 7 kilo tadi, Bu. 7 kilo itu dinasnya. Dari Simpang 4 itu Bu Damai, Dinas Pendidikan itu 7 kilo jaraknya. Ya, dari Dinas Pendidikan ke sekolahnya gitu. Dari berarti ukurannya Simpang 4 aja Bu Damai. Dari Simpang 4 ke SD 26 berapa kilo, Nak? Siapa yang udah pergi? Saya, Bu. Saya tuh siapa? Coba sebut namanya, Nak. Ini karena di virtual ini enggak jelas sayanya yang siapa nih? Rizky. Iya. Rizky, berapa kilo Rizky? Kalau dari Simpang 4 ke SD 26 kira-kira 70 kilo, Bu. Berarti sama dengan SD 22. SD 22 80 kilo malah. Jauh. Ya. Ibu Faiza SD 12 ya, Bu? SD 12 via. Ya, coba via berapa jaraknya dari Simpang 4 ke SD 12 karena kan sama ranah Batahan tuh. Iya. 2,5 jam berarti sekitar 100-an. 80. Sekitar 80 kilo, Bu. Sama berarti. Bu Faiza sama dengan SD 22 jaraknya itu berarti. Iya. Kalau ke SD mana tadi yang paling jauh itu? 21, Bu. 21. Fikri
Berapa kilo Fikri dari Simpang 4, Nak? Tadi kan dari Simpang 4 ke SD 22 80 kilo. Kalau mungkin dirincikan dari SD 22 ke SD 21-nya, Bu, ada menempuh waktu 1 jam dan jalannya yang jalan untuk ke perkebunan, Bu. Jalan perkebunan, di situ ada dusun. Berarti lebih kurang 90 kilo lah atau 100 lah dengan jalan buruknya. Cuman ya jalannya jelek, Bu. Nggak apa-apa ya, Nak. Yang penting ikhlas ya. Ya, Bu. Kalau mau jadi pemimpin regenerasi itu harus berjuangnya dari sekarang, ya. Siap, Bu. Nanti Anda akan memetik hikmahnya. Karena begini, dari sekian ribu orang yang mendaftar, Anda lah orang yang terpilih. 30.000 ya? Dari 30.000 hanya 1.888 sekian yang terpilih. Anda coba bayangkan, Anda itu hanya segelintir dari banyak orang yang diberi yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi kegiatan ini. Jadi intinya apa? Anda harus berbahagia, ya. Siap, Bu. Soal jarak, soal jauh nggak usah dipikir. Ya, nggak usah itu jadi Tapi dia garuk-garuk kepala. Karena gini Bu Desna, DPL-nya nggak ada, coba jaraknya jauh. Oh iya, kasihan. Udah, kamu ajukan aja pindah DPL. Izin juga, Bu. Ya? Nggak bisa. Ya. Kebetulan Fikri juga jurusan PGSD. Jadi di jurusan kami bukan hanya Fikri, teman-teman di jurusan PGSD juga belum dapat konversi 20 SKS yang jelas. Di chat ketua jurusannya pun nggak ada balasan, Bu. Teman-teman yang ngechat pun belum ada dapat pemberitahuan sampai sekarang. Padahal KRS udah diambil, Bu. Oh, itu harus jelas-jelas sama ketua prodi itu. Nanti seperti yang kata Bu Desna tadi, Anda sudah capek-capek ikut kegiatan ini, tapi mata kuliah Anda nggak diakui, nilai Anda nggak diakui. Itu. Fikri dari mana? Jurusan PGSD, Bu. UNP, Bu. UNP. Kalau Ella gimana lah? Di UNP ada itu nggak? PT-nya Bu Damai. Ella gimana? Diakui nggak sama Bu Zulfa? Ada, Bun. Udah, kalau di udah Bung keluar Hatta, mata pelajarannya, Bun. Kenapa, Nak? Mata kuliahnya udah keluar, Bun. Nah, kalau di Bung Hatta, Fikri, mahasiswa PGSD yang ikut KM 1 ataupun KM 2 itu sudah ada mata kuliahnya. Jadi mereka udah enjoy sekarang. Di UNP ada UPTM BKM nggak, Bu Damai? Ada, Bu. Itu ditanya aja ke UPT-nya. Kalau di UNAN kan ada mata kuliah wajib yang bisa dikonversikan dan diakui oleh universitas. Nah, selebihnya kan diakui, Bu, sudah bisa. Coba Tapi karena jurusannya beda ya sama Bu Damai, dipastikan aja. Nanti takutnya kamu ini Fikri apa? Ada yang kayak Nisa tuh bahasa Indonesia masih sampai sekarang, Bu Yeti. Iya, itu kan kasihan kita. Jadi kalau di Bung Hatta, alhamdulillah karena kita memang ada koordinatornya juga, dan semua mahasiswa yang lulus ikut kegiatan KM 2 ini itu sudah tidak memikirkan mata kuliahnya lagi. Fikri, coba ditanyain betul ke ketua prodinya ya, Nak. Tapi mungkin tidak melalui chat, langsung datang ke kampus. Ke Padang tuh, Bu. Ya tuh Mbak Alena tuh ke Padang lagi. Siapa yang PA-nya? Atau PA-nya? Minta tolong sama temennya yang ada di Padang. Pokoknya bagaimana cara Anda berkomunikasi lah ya supaya Anda nggak rugi. Sudah Anda jauh-jauh ke SD 21 itu enggak pula diakui 20 SKS. Ya kan? Kalau Ferdi udah nggak ada masalah, Ferdi? Kalau dari info dari teman-teman yang ikut angkatan 1 kemarin, Bu, kan Ferdi sekarang semester 7, Bu, masuk semester 7. Jadi Ferdi dikonversi ke PL, Bu. Bagus. Sebenarnya memang ke PL bisa tuh, ke PLP. Ya, ke PLK sama KKN bisa. Iya, PLP atau KKN itu bisa tuh. KKN itu kan 4 SKS tuh.
Kalau di kami enggak, Bu, enggak diakuin. Akhirnya anaknya cuma terima sertifikat aja. Oh, gitu. Ada juga yang kalau di KKN Bung Hatta ada nilainya, Bu Desna. Di UNAN enggak ada, Bu. Di PLK masuk, di KKN masuk gitu. Ya, di PLK, di KKN kalau kami di Bung Hatta. Memang sama berarti sama Bu Damai itu. Tapi si Fikri kok beda sendiri ya, kan PGSD-nya UNP. Oh, itu tergantung prodi kayaknya tuh Bu Damai. Iya. Otonomi ya. Harusnya ada jurusan. kebijakan universitas. Kan ada koordinator universitas tuh untuk DPL ini. Tapi konversi kan otonomi jurusan, Bu. Iya, itu dia. Tapi kan harusnya universitas itu merasa bangga punya mahasiswa yang mampu bersaing secara nasional untuk ikut kegiatan ini, kan gitu. Harus diakomodir oleh universitas, menegaskan kepada prodi. Jadi prodi itu tidak berdiri sendiri kalau di universitas itu. Coba tanya sama PA-nya, minta tolong. Saya kemarin anak bimbingan saya juga bermasalah, akhirnya saya yang telepon jurusan. Nah, agak gontok-gontokan juga sih sama jurusan, cuman ya kalau PA-nya welcome sih, mending lewat PA aja. Kalau mahasiswa mungkin kurang direspon gitu. Oke ya, jadi mudah-mudahan SD 22 anak bunda yang ada Ella, Ferdi, Tiwi, siapa-siapa lagi nih? Nggak ada lagi, udah pada pulang. Iya, mahasiswa ada lagi yang mau bertanya enggak? Silakan bertanya dulu, silakan. Kalau seandainya tidak ada bertanya, mungkin kita ulangi kembali keputusan kita malam ini ya. Boleh ya Bu Faiza? Ya, siap Bu. Bu Desna ya, Bu Damai. Jadi Ya, keputusan kita malam ini adalah hari Senin, Ananda kita semua perwakilannya saja, kalau tidak ada perubahan dari dinas, itu akan pergi ke dinas bersama-sama mengantarkan surat keterangan lolos. Sambil mengatakan bahwa nanti DPL juga akan datang secara resmi ke dinas, menyerahkan Ananda semua. Itu yang pertama ya. Yang kedua, pada saat DPL nanti turun ke dinas, ya berkunjung ke dinas, Ananda kami panggil semuanya. Kenapa? Yang pertama itu karena memang DPL dituntut untuk mengupload ya penyerahan mahasiswanya ke dinas. Jadi kita nanti foto keluarga di sana. Ya. Kita foto keluarga pakai baju yang rapih ya, pakai alma mater. Pakai baju alma mater. Jadi masing-masing harus pakai baju alma mater. Ferdi baju alma mater UNP, Ella dari Bung Hatta, Aulia, mana Aulia dia? Aulia pakai baju dari mana nih Aulianya? Oh iya, dari mana Aulia? Nah, UNP ya. Dari Bung Hatta, Bu. Dari UNP. Ya, dari UNP. Pokoknya Windy ya, Windy dari mana itu? Dari UPI mungkin ya. Jadi tolong nanti pada saat DPL datang ke dinas, semua Ananda harus memakai baju alma mater. Jadi di sanalah kelihatannya bahwa Ananda itu dari seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Siap? Siap ya? Jadi nanti ya. Jadi nanti pada saat kami para DPL berkunjung ke dinas, kami akan informasikan kepada Ananda semua. Dan yang ketiga, mulai hari ini jangan tidak merespon informasi apapun yang disampaikan. Harus cepat responnya. Kenapa? Karena ini terkait dengan kerja Anda nanti selama 6 bulan ke depan. Kalau Anda lama-lama merespon nanti ketinggalan, nah kami repot juga nih nanti nih. Jadi kita harus respon itu harus cepat lah pokoknya. Ya. Nah, kemudian nanti kalau ada perubahan, kalau besok Bunda bisa berkomunikasi dengan dinas, oh kata dinas begini, Bu, begini saja Bu, nanti pada saat Ibu datang ke dinas saja mahasiswa itu baru ke dinas. Oke, ya. Nanti baru kita tentukan jadwalnya. Tapi kalau tidak ada pengumuman, berarti hari Senin Ananda sudah ke dinas, mengantarkan surat lolos. Ya, itu saja ya. Nah, bagi Ananda yang ada di ruangan ini, ya, Bunda. Oke. Bagi Ananda yang ada di ruangan ini, pastikan kembali kedudukan Anda dengan 20 SKS itu di Prodi.
supaya jangan sia-sia kegiatan ini. Bagi yang sudah oke dari prodinya, bersyukurlah, alhamdulillah, tinggal menjalankan kegiatan ini saja. Tapi bagi yang belum, mohon dipastikan ya nak, supaya kegiatan ini bermanfaat untuk Anda dan Anda tidak sia-sia gitu loh. Karena 1 semester loh Anda di luar itu. Oke, mungkin ada tambahan dari Bu Faiza, silakan Bu Faiza, atau dari Bu Damai atau Bu Desna. Sepertinya cukup, Bu. Jadi nanti izin Bu yang untuk mewakili teman-teman semua teman-teman mahasiswa semuanya ya Bu ya yang ke dinas ya. Kalau untuk mewakili 2 orang per SD. 2 orang. Ya. Dari Ya, SD 2 ya. dari SD 12 2, SD 21 2. SD 26 2, SD 20 2, SD 22 2. Jadi mereka berkumpul di suatu tempat bersama-sama ke dinasnya. Jangan pergi berdua-dua aja ya nak, berkumpul di suatu tempat, kemudian bersama-sama Anda pergi ke dinas. Karena Anda berada di wilayah Pasaman Barat dengan 6 DPL. Nanti kalau ditanya oleh kepala dinas, kami ini terdiri dari 6 DPL. Pak bilang, ada 6 dosen pembimbing kami. Ya. Jadi berjanjilah di mana Anda harus berkumpul, kan dia di Simpang 4 tuh pusat kotanya. Nah, nanti ada atau mungkin menunggu di lokasi dinas itu jam berapa, kemudian baru bersama-sama menemui dinas. Oke, nah itu Bu Faiza ya. Iya, Bu. Nah, kemudian nanti baru kita mengatur schedule berkunjung dengan dinas. Kita tunggu respon beliau dulu Bu Faiza. Ya. Oke, itu Baik, saja Bu, mungkin siap. malam hari ini Anda semua, kami yang berenam ini mengucapkan selamat untuk Anda yang sudah lolos dengan segala suka duka nanti akan Anda alami. Tapi biasanya lebih banyak sukanya itu daripada dukanya kalau Anda memulai kegiatan itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena Allah. Maka nanti akan diberi kemudahan oleh Allah juga. Ya, jadi jangan tidak ikhlas. Semua pekerjaan yang dilakukan secara ikhlas karena Allah, semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian tingkatkan komunikasi dengan DPL. Kalau ada hal-hal yang tidak dipahami, silahkan me-WA. Di WA group, jangan WA pribadi. Kenapa di WA group? Supaya semuanya membaca apa kesulitan yang Anda alami, jadi pelajaran buat teman-teman Anda yang lain. Ya. Itu saja dari kami berempat yang ada di sini dan berenam lah sama Bu Elvi juga ya. Bu Elvi sedang dalam perjalanan ke Solo, nggak bisa hadir. Mudah-mudahan nih Ruspadina nih baru mau masuk nih, kita udah mau keluar gimana nih? Udah 9:30. Iya, udah 9:30. Jadi itu saja Ananda semuanya. Semoga kegiatan Ananda ini sukses dan kita semua termasuk DPL, Ananda semua, orang tua semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari wabah-wabah yang ada ini. Kemudian yang paling Ananda ingat adalah jangan lupa mematuhi proker kesehatan itu ya. Pakai masker di lingkungan sekolah, jangan sampai nanti Anda menularkan karena anak SD itu kasihan kita. Ya, pakai masker, bawa hand sanitizer. Semua Ya, video yang diunggah, foto yang diunggah di media sosial harus menggunakan masker, mentaati protokol kesehatan. Nah, jadi kalau foto-foto yang diunggah di media sosial harus mematuhi proker. Jadi Anda harus pakai masker, tidak boleh tidak pakai masker. Nah, nanti waktu Anda berkumpul di dinas dengan DPL, ya, Bu ya. Ya, nanti waktu Anda berkumpul di dinas dengan DPL, Anda harus pakai masker juga. Kami juga pakai masker gitu loh. Ya, itu saja isi pertemuan kita dan keputusannya sudah jelas seperti yang tadi. Kemudian Ibu Faiza, Bu Damai, dan Bu Desna, nanti besok setelah ada informasi dari dinas, kita Zoom lagi ya. Saya nggak bisa di WA itu nulis panjang-panjang. Iya, Bu. Mumpung setahun loh ya. Ya. Kita habis di atas jam 9 kita nunggu ya. Di atas jam 9 besok gitu. Enggak, besok saya telepon tentu etis-etisnya nelpon jam 9 pagi. Betul. Iya. Nah, saya telepon 9 pagi, kalau seandainya sudah dapat responnya, nanti secara garis besar saya sampaikan di WA.
Kemudian kita diskusi di Zoom bagaimana caranya kita berangkat ke sana. Apakah naik pesawat Garuda atau naik Citylink? Syukur-syukur bapaknya mau Zoom ya, Bu. Iya, kalau syukur-syukur bapaknya mau ikut Zoom dengan kita. Kalau beliau mau, nanti linknya akan kita kirimkan langsung. Nah, jadi kita Zoom besok, kalau Bapak dinasnya mau, kita sesuaikan aja waktunya dengan beliau. Ya, jadi mohon Ibu Faiza, Bu Desna, Bu Damai, dan ibu-ibu yang lain segera melihat-lihat lihat aja WA itu besok ya, jangan sampai diabaikan. Jangan saya menunggu mana ini kok nggak ada yang merespon ya. Nanti saya aja berdua sama Bapak Dinas itu yang pakai Zoom. Bu Faiza, tega kah Bu Faiza kalau saya berdua saja dengan Bapak Dinas itu di Zoom? Ya, jadi mohon teman-teman saya yang DPL ini lihat Zoom itu terus-terusan untuk besok ya, sehari besok jadilah. Oke, demikian saja pertemuan kita malam hari ini. Kita tetap bergembira, semangat supaya imun kita tetap tinggi, jaga kesehatan, makan yang banyak, minum vitamin dan segala sayur-sayur. Oke, terima kasih Anda semua. Terima kasih rekan sejawatku, Bu Faiza, Bu Damai, Bu Desna. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yeti, Bu Damai, Bu Faiza. Sama-sama. Terima kasih Anda semua. Sehat untuk Anda, berbahagia jadi orang yang terbaik. Amin. Oke, silakan ya keluar dari ruangan, tidak apa-apa. Berbahagia Anda jadi orang-orang yang terpilih.